Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 15, Saling Menggoda. Selamat mendengarkan. Berbagai anggapan muncul. Mungkinkah sosok yang dilihatnya tadi adalah Faijah atau hanya sekedar mirip saja? Jika diperhatikan lebih detail, terlihat banyak perbedaan. Dulu wajah Faijah sangatlah glowing dan pakaian yang dikenakan selalu memperhatikan fashion. Beda sekali yang dilihatnya tadi, wajah kusam dan nampak awet-awetan. Aku harap itu bukan dia. Faijah tidak boleh hadir dalam rumah tangganya. Ditakutkan nanti bencana besar akan terjadi. Bukan dia tidak suka Faijah kembali muncul ke hadapan mereka. Hanya saja ia takut Rafizky akan berpaling darinya. Sayang, kamu kenapa sih? Kok melamun? Seketika Arumi yang tadi dikuasai pikiran simpang siur terenyah. Ia mengedipkan mata berkali-kali, mencoba membaca situasi sekarang. Rafizky yang tadi menatap bingung hanya memperhatikan gerak-geriknya yang ambego. Kamu kenapa? Ia meraba dahi sang istri. Tidak panas, berarti Arumi tidak sedang sakit. Rafizky mendekatkan wajahnya, melihat dengan jelas raut berbeda dari Arumi. Dia tadi sudah berekspektasi setelah pulang akan mendapat gombalan. Ini malah tidak. Bukannya makin periang, Arumi jadi suka melamun dan terlihat murung. Wajah Arumi nampak kaget. Ia melangkah mundur kala Rafizky semakin dekat. Entah sadar atau tidak, Rafizky semakin maju mendekati Arumi, membuat gadis itu tersentak ketika sudah menyentuh dinding. Sudah tak bisa lagi untuk mundur. Rafizky tersenyum ketika Arumi menutupi wajahnya. Tangan kekar itu segera mengunci pergerakan tubuhnya yang ingin kabur. Tatap aku. Suara nan berat seperti sebuah perintah yang harus dikerjakan. Perlahan tangan yang menutupi wajah langsung turun ke bawah. Kedua orang itu saling bertatapan. Mata indah yang meneduhkan begitu menghipnotis Rafizky. Sesaat kemudian ia terpaku, tapi kemudian segera dienyahkan. Katakan, kamu kenapa? Gugup seketika menerpa. Tidak mungkin dia mengatakan kalau baru saja melihat Faijah, apalagi jika tidak meyakinkan secara pasti itu Faijah atau bukan. Katakan, Arumi Nasyarajatah, desak Rafizky. Matanya semakin melotot tajam. Serigala, ceplos Arumi. Dalam keadaan gugup seperti ini, mana bisa ia menjawab dengan benar. Jadi asal ngomong saja. Melihat tatapan mengintimidasi semakin membuatnya deg-degan. Hah? Serigala? Bingung Rafizky dengan alis yang terangkat satu. Iya, serigala. Au! Arumi menirukan suara serigala dengan tangan terangkat sejajar muka, seperti orang yang ingin mencengkram mangsanya. Au! Kepalanya ditundukkan, lalu kemudian bergerak ke atas. Seiring suara auman yang semakin kencang, ia berjalan mendekat. Keadaan kini telah berbalik. Giliran Rafizky yang mundur. Au! Aumnya semakin kencang. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Brok! Rafizky terduduk di sofa. Arumi masih saja dengan tingkah gilanya. Dia membungkukkan badan lalu menatap wajah Rafizky lebih dekat. Krok, krok, krok. Suara dari perut Arumi terdengar keras, membuat atensi yang semula di wajah beralih ke perut. Aku lapar, keluh Arumi, kembali menegakkan tubuhnya dan pergi dari hadapan Rafizky begitu saja. Dia kenapa? Kerasukan? Rafizky menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selain lucu, imut, gemas, ternyata Arumi juga aneh. Beberapa menit kemudian, dia segera menyusul sang istri ke dapur, mengintip dari balik pintu. Arumi tengah makan dengan lahap. Seulas senyum terbit, memperhatikan polesan make up natural itu. Tampak cantik di wajah Arumi dengan gaya makan elegan yang begitu menikmati. Jangan ditatap terus, nanti naksir.
Aku nggak tanggung jawab, ucap Arumi masih fokus dengan makanan. Oh, rupanya gelagat dia yang memperhatikan secara diam telah diketahui. Memangnya kalau naksir sama istri sendiri gak boleh? Tanya Rafizky sambil duduk dengan tangan berpangku satu. Arumi tersenyum, lalu memukul pelan pergelangan Rafizky. Mas malu, ujar Arumi manja. Pipinya kini bersemu merah. Melihat itu membuat Rafizky gemas. Sayang, kamu kayaknya kebanyakan pakai blush on deh. Sini aku bersihin, goda Rafizky. Justru hal itu membuat Arumi semakin malu. Kenapa Rafizky begitu romantis? Kalau seperti ini terus, dirinya bisa jatuh cinta semakin dalam. Gak mau. Ia berdiri. Tiba-tiba jadi teringat sesuatu. Segera ia merogoh handphone yang ada di saku gamis. Ya iyalah cantik, istri siapa dulu? Kamu gak boleh suka sama dia. Arumi itu hanya milikku. Arumi memang sangat jago memutarbalikkan keadaan. Secara tidak langsung, Rafizky sendiri yang membuat Arumi ingat dengan ucapannya yang berhasil menjadikan wanita itu kebesaran diri. Arumi, geram Rafizky karena voice note itu diputar secara berulang-ulang. Cie, pipinya jadi merah, kelakar Arumi. Kemudian lari menghindari Rafizky yang mengejar. Setiap tangga dinaiki. Kedua pasangan itu saling berlari sampai masuk ke dalam kamar tidur. Arumi, teriaknya berusaha menjangkau tubuh tersebut. Sedangkan Arumi terus saja menggoda dengan mengatakan cie. Satu tangan berhasil diraih. Kemudian dengan cepat Rafizky menariknya hingga tubuh Arumi menobrok dengan keras. Keseimbangan hilang. Keduanya jatuh ke kasur yang ada di belakang mereka. Mata Arumi membola. Mukanya begitu sangat dekat, bahkan hampir berciuman. Ia mencoba menjauhkan diri, namun Rafizky lebih gesit. Dia melingkarkan tangan ke pinggang, lalu memagutnya dengan sangat kuat hingga Arumi tidak bisa bangun. Mas, lepas, pinta Arumi. Tapi Rafizky menggeleng dengan santai. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Biarin, jawab Rafizky enteng. Dia tersenyum ketika wajah Arumi terlihat begitu kusut karena tak bisa melepaskan pagutannya. Astagfirullah, ada orang tuh di dalam. Maaf nyonya, saya hanya lewat dan gak sengaja lihat. Kalau begitu pintunya saya tutup ya, biar gak ada yang lihat lagi. Permisi tuan, nyonya, ucap seseorang tiba-tiba dengan membelakangi mereka. Setelah menutup pintu, dia segera pergi dengan senyum-senyum. Biasih, kumam Arumi lirih. Seluruh badan serasa lemas mengingat posisinya sekarang berada di atas tubuh Rafizky. Pasti pembantu itu akan berpikiran macam-macam. Rafizky yang juga kaget melepaskan pagutan tangan yang melingkar di pinggang Arumi. Wah, Biasi lihat. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Rajuk Arumi dengan memukul-mukul dada bidang Rafizky. Malunya itu loh, gak ketolongan. Maaf, cicit Rafizky dengan muka tak berdosa. Di tempat lain, seseorang laki-laki tengah marah besar. Dia melempar handphone ke sembarang arah, merasa geram dengan tingkah anak buah yang tidak becus menjaga satu wanita. Maaf bos, perempuan itu berhasil kabur. Dia sudah mengelabui kita semua. Saat sedang memberikan makanan, kami melepaskan pasungan rantainya. Dia sangat lambat sekali makan, terus menghabiskan satu gelas minum dan kembali memintanya lagi. Saya pun segera ingin mengambilkan, tapi begitu berbalik, dia malah menyerang saya dari arah belakang, memukul menggunakan kayu yang ada di gudang itu. Teman-teman yang lain ingin membantu, tapi dia mengancam akan membunuh saya dengan cutter pengiris buah. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya wanita itu lari. Kami sempat mengejar, tapi kehilangan jejaknya. Bodoh, umpat Gibran dengan keras, mengingat pembicaraan anak buahnya lewat telepon tadi. Dia mengamuk di ruangan tersebut, menarik sarbet yang ada di atas meja sehingga buku beserta cangkir yang berada di sana segera terjatuh berantakan. Saking marahnya, ia juga menendang kursi kerja sampai ambruk ke lantai. Awas kamu Paijah, saya tidak akan membiarkan kamu lolos dengan mudah.
Kemanapun kamu pergi, akan saya cari kamu sampai ketemu, amuknya dan lekas menyambar kunci mobil. Usaha yang dilakukan selama perlakuan yang diberikan kepada Faiza belum seberapa saat ibunya dulu menghancurkan keluarganya. Gibran tidak akan membiarkan perempuan itu bisa hidup tenang. Dia harus merasakan apa yang dulu pernah dirasakannya. Pembalasan dendam harus terjadi dan setimpal.